Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Azmi? Baik, alhamdulillah Bu Eri. Kira-kira Pak Azmi ingin mendiskusikan tentang apa ini? Itu Bu, majalah dinding sekolah kita sedang tidak laku. Sedang tidak laku bagaimana Pak? Iya, sepi peminatnya Bu. Biasanya kan selalu ramai, baik yang memajang karya maupun yang melihat karya itu. Oh, jadi Pak Azmi ingin berdiskusi mengenai majalah dinding sekolah yang mulai sepi peminatnya. Pak Azmi ingin dapat apa dari percakapan kita kali ini? Iya, saya ingin dapat solusi Bu, agar majalah dinding sekolah kita bisa ramai seperti dulu, tidak seperti sekarang ini. Baik, kalau dari pengamatan Pak Azmi, apa yang membuat siswa kurang tertarik memajang karyanya di majalah dinding? Kalau dari pengamatan saya sih, mereka sedang tidak memiliki motivasi untuk berkarya, Bu. Sehingga tidak ada karya yang bisa dipajang. Begitu, Bu. Oh, begitu. Baik. Kira-kira apa yang bisa Pak Azmi lakukan untuk menumbuhkan minat atau memberi motivasi pada siswa agar kembali berkarya? Kalau dari pengamatan saya sih, sebenarnya beberapa hari ini saya memiliki ide kegiatan untuk memberi motivasi pada siswa, Bu. Kalau begitu, seperti apa kegiatannya, Pak? Semacam mengadakan pameran karya seni, kemudian tulisan, kemudian kreativitas yang lain di sekolah, agar siswa bisa memamerkan karya mereka. Mungkin ini bisa memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan apresiasi dari teman sekelas, teman satu sekolah, dan dari guru-guru tentunya. Baik, kira-kira apakah Pak Azmi bisa melakukannya sendirian? Sepertinya saya butuh partner untuk berkolaborasi, Bu. Siapa yang akan Bapak ajak kolaborasi untuk kegiatan ini? Sepertinya saya butuh semua wali kelas, Bu. Saya ajak untuk membahas ini agar nantinya bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya. Kapan pembahasan ini akan dilakukan dengan wali kelas, Pak? Insya Allah sih secepatnya, Bu. Menurutku atau menurut saya ini kegiatan yang bagus. Saya sudah tidak sabar ingin segera merealisasikan hal tersebut. Mungkin secepatnya. Oke, Pak Azmi. Dari perbincangan kita tadi, hal apa yang Bapak dapat dari diskusi singkat ini? Saya mendapat pencerahan, saya juga merasa lebih optimis akan bisa memotivasi siswa untuk kembali berkarya. Wah, saya juga ikut senang jika bisa membantu. Saya ingin melihat seperti apa kelanjutan dan hasilnya nanti ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Ibu. Sama-sama, Pak Azmi. Yang telah memberikan refleksinya setelah kita latihan coaching. Untuk selanjutnya refleksi dari saya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya pribadi yang sudah baik selama percakapan, bahwa percakapan yang sudah kita susun bersama dari pihak Pak Azmi maupun dari saya itu sudah memiliki tujuan umum. Yang pertama, kita sudah menanyakan tentang tujuan umum dari pertemuan dan percakapan kita pada coaching tadi. Kemudian tentu kita sudah masuk ke ranah identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, kita mencoba masuk ke rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Tanggung jawab itu setelah rencana aksi. Jadi menurut saya itu yang sudah baik selama percakapan tadi, sudah mengandung 4 unsur penting tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya dari percakapan kita berdua tadi yang perlu diperbaiki adalah
intonasi ketika kita menanyakan satu sama lain. Jadi kadang-kadang ada sebuah percakapan yang seharusnya kita katakan dengan nada yang rendah, kita masih dengan nada yang datar atau tinggi. Jadi masih agak kurang sinkron antara yang kita katakan dengan intonasinya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama, kita harus bertindak tenang dulu. Kita tidak boleh mewawancarai seseorang atau melakukan percakapan coaching dalam kondisi emosi atau dalam kondisi yang banyak pikiran, itu nggak bisa. Ketika kita ingin memberikan solusi kepada orang lain, pikiran kita harus dalam keadaan sadar penuh dan rileks, tidak memiliki beban apapun. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Menurut saya yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan adalah bagaimana saya bisa mempelajari percakapan coaching ini dengan baik. Saya bisa seperti yang Pak Asmi katakan, saya bisa melihat di tayangan YouTube atau saya bisa bercakap-cakap dengan siswa saya sehari-hari. Sebetulnya banyak sekali kondisi di mana di situ mengarah pada percakapan coaching tiap hari dalam pembelajaran. Sekian. Kemudian yang terakhir, mohon Pak Asmi diturunkan sedikit. Setelah tuliskan hasil refleksi ada, oh ya, terima kasih. Tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, tadi ketika saya menjadi coaching pada percakapan yang dibuat oleh Pak Asmi, di situ ketika saya mencoba untuk masuk ke dalam suatu kondisi di mana kondisi itu ada seorang guru dengan rekannya yang sedang bercakap-cakap tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, di mana di situ belum terlihat implementasi nyata sehingga supervisor tersebut selaku pengawas kurang setuju atau kurang senang dengan keadaan tersebut. Pada percakapan coaching itu saya bisa merasakan bahwa wah, ini sudah biasa terjadi nih di lingkungan sekolah gitu. Dan saya merasa ada solusi yang didapat dari percakapan coaching tersebut. Terima kasih Ibu dan Pak Asmi.